Dari hasil survei yang belum lama ini keluar menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil kerja Presiden Joko Widodo saat ini masih terus bertahan. Mereka cukup puas. Sehingga kemudian pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 dan 3 menilai bahwa dengan mengklaim bahwa mereka akan melanjutkan program kerja, mereka akan melanjutkan langkah Presiden Jokowi, ini bisa meningkatkan elektabilitas mereka. Dan di antara dua pasang ini sebenarnya siapa yang konsisten tentunya akan terus meneruskan langkah Presiden Joko Widodo dan siapa yang elektabilitasnya juga akan betul-betul terdongkrak dengan hal ini. Kita akan membahasnya tentunya di perbincangan Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah hadir Mas Adi Prayitno selaku pengamat politik menemani saya di studio akan memberikan pandangannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selain Mas Adi juga sudah hadir secara daring, perwakilan dari masing-masing pasangan Capres nomor 2 dan juga 3. Sudah hadir perwakilan dari TKN Prabowo Gibran yaitu Bang Daniel Ansar Simanjuntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Daniel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri, selamat malam. Baik, dan juga dari TPN Ganjar Mahfud sudah hadir secara daring pula Bang Ciko Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Bang Ciko. Bang Ciko sepertinya masih di mute, kami belum bisa mendengar suara Bang Ciko. Ya, Bang Ciko, bisa mendengar suara saya? Oke, kami masih memperbaiki jaringan kami dengan Bang Ciko, tapi kita juga akan mendengar bagaimana pendapat Mas Adi. Mas Adi, ketika kedua calon ini saling klaim, sebenarnya siapa yang merasa paling diuntungkan dengan klaim ini? Kalau kita melihat mulai dari hasil debat, pandangan masyarakat, elektabilitas yang juga dirilis oleh survei atau berbagai lembaga survei belakangan ini. Satu hal yang ingin saya katakan Putri, bahwa kenapa Jokowi ini paling diklaim ya, khususnya bagi kubu Ganjar dan kubunya Pak Prabowo. Karena dua hal tentu saja. Pertama karena Jokowi ini presiden, yang kedua punya pengaruh yang cukup luar biasa. Mengingat approval ratingnya kan hampir mencapai 80%. Oleh karena itu siapapun orang sosok yang teridentifikasi didukung oleh Pak Jokowi, maka sangat mungkin akan mendapatkan berkah elektoral, terutama dari pendukung-pendukung Jokowi yang memang akan mengikuti secara umum kecenderungan politik Jokowi itu kemana. Ini yang sepertinya menjelaskan kenapa misalnya sekalipun publik tahu bahwa Jokowi itu pastinya mendukung Prabowo Subianto karena di situ ada variabel Gibran, tapi pada saat yang bersamaan sepertinya kubu Pak Ganjar tidak mau kalah dalam konteks itu. Karena apapun sampai hari ini Jokowi itu masih teridentifikasi juga bagian dari PDIP. Betul. Dan ada sebagian kecil masyarakat yang juga belum tahu sebenarnya bahwa Pak Jokowi itu beda pilihan politik dengan PDIP, beda pilihan politik dengan Pak Ganjar Pranowo. Ini yang sepertinya sedang disasar betul oleh masing-masing kubu untuk mengkapitalisasi bagaimana pengaruh Jokowi di Pilpres 2024 itu cukup luar biasa. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau ditanya kira-kira siapa yang dirugikan dan diuntungkan, ya tentu kubunya Pak Ganjar dirugikan. Dulu memang sebelum ada Gibran maju sebagai pendamping Prabowo Subianto, mostly hampir semua pendukungnya Pak Jokowi itu adalah mereka yang terafiliasi sebagai pemilih yang memilih Ganjar Pranowo sebagai kontestan di Pilpres. Tapi ketika Gibran secara definitif maju Pilpres ditetapkan oleh KPU sebagai pendampingnya Pak Prabowo Subianto, maka pendukung-pendukung Jokowi yang lain di luar PDIP khususnya, di luar P3 khususnya juga nyebrang menjadi bagian dari pendukungnya Pak Prabowo Subianto. Ini yang sepertinya sedang dibangun betul oleh teman-teman kubunya Pak Ganjar Pranowo supaya pemilih Jokowi yang dulu ke Ganjar Pranowo kemudian hijrah ke Prabowo Subianto itu ditarik kembali, nyebrang kepada Pak Ganjar dengan mengidentifikasi bahwa Pak Ganjarlah adalah orang yang sejak awal di-endorse dan didukung oleh Pak Jokowi. Kan ini narasi-narasi besar yang sebenarnya sedang diikhtiarkan supaya pendukung Jokowi yang pindah ke Pak Prabowo Subianto itu migrasi dan pindah lagi ke kubu Pak Ganjar Pranowo. Ini yang sepertinya sedang diusahakan betul kurang lebih selama 2 bulan ke depan, bagaimana pendukung Pak Jokowi itu sedang diperebutkan oleh masing-masing kubu. Meski kita tahu bahwa pendukungnya Pak Jokowi di Pilpres 2019 itu terbelah. Kalau dari unsur PDIP dan P3 ya tentu mendukung Pak Ganjar Pranowo, tapi dari unsur Golkar misalnya, dari unsur PAN misalnya, itu juga adalah mereka yang teridentifikasi mendukung Pak Prabowo Subianto. Itu tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu berebut paling Jokowi atau mengidentifikasi paling Jokowi antara Ganjar dan Pak Prabowo tentu dalam konteks kepentingan politik elektoral di 2024.
Kalau yang kemudian diperebutkan adalah soal siapa yang paling melanjutkan visi misi Pak Jokowi, saya kira tak ada perdebatan apapun. Pak Prabowo dan Ganjar pasti bisa melanjutkan itu. Oke. Kalau kemudian paling teridentifikasi siapa yang paling dekat dan paling lama dengan Pak Jokowi, baik Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo sama-sama pasti merasa dekat dengan Pak Jokowi. Satu fakta politik yang memang hari ini yang agak berbeda, bahwa Pak Jokowi bisa dipastikan di 2024 ya bersama dengan Prabowo karena ada faktor Gibran lah di situ. Oke. Inilah yang sepertinya memang ada upaya-upaya bagaimana pengkubuan terutama pada pendukung Pak Jokowi itu bisa dimaksimalkan untuk mendukung salah satu calon. Siapa yang paling kuat mengkapitalisasi posisinya Pak Jokowi, ada keyakinan bahwa dialah yang kemudian akan mendapatkan faedah elektoral secara signifikan. Baik, Bang Ciko, berjualan narasi menjadi yang paling Jokowi, melanjutkan program kerja dari Pak Jokowi. Bahkan juga Mas Arya Bima ini mengatakan bahwa yang namanya Pak Ganjar ini merupakan Jokowi 3.0. Apakah kemudian ini betul-betul bisa maksimal, Bang Ciko, bisa menarik tadi para pemilih terutama yang tadinya bukan bagian dari PDIP, kemudian sudah menyeberang ke 02, Bang Ciko? Gini aja deh, sekarang kita lihat ada Bang Daniel Ansar di sini, sahabat saya, ada saya Ciko Hakim. Saya 2 kali menjadi pendukung Jokowi di 2 pilpres. Bang Daniel Ansar menjadi posisi dari mendukung calon yang lain di 2 pilpres. Nah, kenapa saya mendukung Pak Ganjar sekarang? Karena Pak Ganjar yang saya yakini dapat melanjutkan apa yang menjadi program-program Pak Jokowi. Dan selama 2 periode ini saya mendukung betul semua program-program Pak Jokowi, dan saya melihat ini hanya bisa dilanjutkan oleh Pak Ganjar ya kalau dibandingkan 2 paslon lain. Itu satu. Yang kedua, yang tadi disampaikan oleh Mas tadi, kita tahu sendiri bahwa Presiden ini selalu mengatakan beliau netral, dan dia memberitakan pada anak buahnya supaya netral. Jadi agak menyesatkan kalau dibilang sudah pasti Pak Jokowi ini berada bersama Pak Prabowo dan Gibran, walaupun itu putranya, bisa aja dia memajukan putranya untuk latihan, kan kita nggak tahu ya. Nah, ini kan banyak alasan untuk itu. Nah, justru dengan mengatakan bahwa pasti Pak Jokowi sudah bersama Prabowo dan Gibran, sementara sekarang ada indikasi-indikasi kecurangan di lapangan, ketidaknetralan aparat dan lain-lain, dan ini terlalu nyata terlihat, bahkan ini akan menggerus kepercayaan masyarakat pada Pak Jokowi kalau betul Pak Jokowi berpihak pada salah satu paslon. Karena ketidaknetralan aparat ini terindikasi berpihak pada salah satu paslon yang bukan Ganjar dan Mahfud. Nah, ini juga berbahaya kalau terus-terus dinarasikan bahwa Pak Jokowi ini sudah bersama salah satu paslon. Itu yang ketiga, kenapa kita meyakini bahwa Ganjar adalah Jokowi 3.0? Ini semua bukan ngarang-ngarang karena elektabilitas turun dan lain-lain. Kita bisa melihat dari visi misi kami, visi misi Ganjar dan Mahfud, semuanya tidak ada yang bertentangan dengan program-program Pak Jokowi sekarang. Yang ada adalah penambahan, peningkatan, dan percepatan, kalaupun ada yang berbeda. Nah, ini juga kita bisa lihat. Salah satunya, contohnya, Pak Jokowi ini selalu menggaung-gaungkan bahwa Indonesia harus menjadi poros maritim dunia. Nah, di mana di dalam program ekonomi kita ada program Blue Economy yang itu melakukan peningkatan terhadap apa yang dicita-citakan oleh Pak Jokowi, bahwa kita menyadari bahwa 77% wilayah kita adalah wilayah maritim, dan di mana hanya menyumbangkan 7% PDB, dan ini kita memberikan solusi agar cita-cita bersama tentang poros maritim Indonesia dihargai dan dilihat sebagai poros maritim dunia, itu salah satunya dengan memajukan blue economy itu. Nah, ini yang ada dalam visi misi kita dan tidak ada di visi misi paslon lain. Itu baru salah satu. Di lain yang lainnya tentunya ketika kita mengunjungi IKN Ganjar, dianggap itu tiba-tiba Jokowi. Enggak, itu ada di dalam program kami, di visi misi kami yang terdaftar di KPU, bahwa kita akan melakukan percepatan pembangunan IKN. Luar biasa nggak? Jadi bukan hanya berkeberlanjutan, tapi percepatan. Nah, itu kenapa 3.0 salah satunya adalah Pak Jokowi sudah gesit, Pak Ganjar akan lebih cekatan lagi kan, lebih mudah kan gitu. Nah, soal belusukan, saya kasih contoh. Pak Jokowi ini kan suka belusukan. Nah, Pak Ganjar ini belusukan plus nginep rumah warga, itu lagi tambah 1 poin lagi ya kan. Nah, yang berikutnya adalah peningkatan yang saya sampaikan, bahwa kita ada juga menambahkan konsep green economy, blue economy, dan lain lagi. Dan yang terakhir, tentunya kita ingin mensinkronkan semua kartu-kartu yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi dan berhasil ya, kartu Indonesia Sehat, kartu lansia, kartu tani, kartu nelayan, dan kartu-kartu lain yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Kita
enhance lagi, kita sempurnakan lagi, kita membuat itu menjadi satu data, menjadi dimasukkan ke dalam KTP satu, sehingga Baik. nanti NIK kita, nomor induk kependudukan itu sudah cukup untuk menampung semua kartu-kartu yang sudah berhasil digagas dan dilakukan dalam masa pemerintahan Jokowi yang didukung penuh Oke, oleh Bang Ciko. PDI Perjuangan selama Baik. 2 periode termasuk pencalonan presiden. Baik, Bang Ciko, kita dapatkan tadi apa yang menjadi poin plus dari Pak Ganjar, kemudian sehingga dinilai bisa melanjutkan atau menjadi sosok yang paling tepat melanjutkan Pak Jokowi. Bang Daniel, apa kemudian yang membuat Pak Prabowo ini menjadi pembeda dan juga bisa mengalahkan klaim dari Bang Ciko tadi? Tapi nanti ya Bang Daniel dijawabnya setelah jeda, kami sudah kembali saat lagi. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan pemirsa. Bang Daniel, kalau tadi Bang Ciko mengklaim yang paling pas untuk bisa melanjutkan program dari Pak Joko Widodo ya Pak Ganjar. Karena soal visi misi bukan hanya selaras, bukan hanya sejalan, tapi juga ada percepatan di sana. Belum lagi ada program-program kartu-kartu yang juga ini merupakan, kalau kita lihat ini merupakan salah satu program saktinya Pak Jokowi yang juga nanti akan dilanjutkan oleh Pak Ganjar. Sementara dari kubu 02, Bang Daniel, Pak Prabowo, apa yang membuatnya berbeda dan apa yang membuat kubu 02 ini mengklaim juga bahwa Pak Prabowo lah yang paling memang akan meneruskan program kerja dari Pak Jokowi. Bang Daniel, silakan. Mbak Putri, Pak Prabowo sejak awal ketika memutuskan menjadi calon presiden, beliau sampaikan kepada Presiden Jokowi untuk izin maju menjadi capres. Kuncinya beliau selalu sampaikan beliau hanya akan maju menjadi calon presiden apabila diizinkan oleh Pak Jokowi. Dan faktanya memang Pak Jokowi mempersilahkan. Kenapa beliau izin ke Pak Jokowi? Karena memang Pak Prabowo adalah menteri Pak Jokowi. Karena kalau kemudian beliau maju menjadi capres, tentu sedikit banyak itu pasti mempengaruhi kinerja pemerintahan. Karena Pak Prabowo akan ikut bertarung di kompetisi Pilpres. Tapi kemudian Pak Jokowi memberikan restu, kemudian Pak Prabowo memutuskan maju. Itu pertama dulu. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo tidak dalam posisi berusaha sama dengan Pak Jokowi. Tapi Pak Prabowo menempatkan Pak Jokowi sebagai seorang yang perlu ditiru, perlu dipelajari, perlu diikuti hal-hal yang baik. Pak Prabowo selalu bilang kalau terkait dengan banyak kepemimpinan, model kepemimpinan baik itu terkait dengan kebijakan dan gerakan politik, beliau terus terang harus banyak belajar dari Pak Jokowi. Jadi Pak Prabowo menghormati sepenuhnya Pak Jokowi sebagai orang yang pantas diikuti dan dipelajari. Jadi Pak Prabowo sama sekali tidak berusaha merasa lebih hebat atau akan bisa lebih hebat dan sebagainya. Jadi sepenuhnya beliau ingin belajar model kepemimpinan dan sebagainya. Sehingga apa yang beliau lakukan hari ini tentu adalah ingin melanjutkan model kepemimpinan dan program-program Pak Jokowi yang baik, mengakselerasi program-program Pak Jokowi yang baik. Nah, itu yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo. Pun demikian dengan kepemimpinan presiden sebelumnya, baik itu Pak SBY, baik itu Bu Megawati, baik itu Gus Dur sampai dengan Bung Karno. Pak Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan program-program baik yang sudah dimulai oleh para presiden tersebut. Misalnya ya, Pak Jokowi sudah memulai banyak agenda pembangunan infrastruktur, sudah memulai banyak pembangunan irigasi, sudah memulai membangun pondasi ekonomi. Nah, hari ini Pak Prabowo ingin menyempurnakan, melanjutkan semua program-program itu, plus Pak Prabowo ingin mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia. Itulah kenapa salah satu program unggulan Pak Prabowo itu adalah makan gratis anak sekolah dan pesantren. Kenapa? Karena program tersebut
adalah program yang bisa mengakselerasi tingkat kesehatan anak-anak kita di masa depan dan bisa meningkatkan sumber daya manusia anak-anak kita di masa depan. Selain itu juga mempunyai dampak ekonomi yang luar biasa, baik itu untuk UMKM, baik itu untuk petani, baik itu untuk peternak dan nelayan. Kenapa? Karena 82 juta sasaran makan gratis itu secara otomatis punya dampak ekonomi yang luar biasa. Selain itu juga di masa depan itu akan berdampak terhadap kualitas manusia kita. Nah, ini yang jadi fokus Pak Prabowo. Selain tentu gizi, susu untuk ibu hamil agar kemudian masa depan kita juga lebih baik. Selain itu juga fokus Pak Prabowo adalah mengakselerasi program-program pembangunan ekonomi kredit untuk perempuan. Karena Pak Prabowo punya komitmen keberpihakan yang tinggi terhadap perempuan. Perempuan harus menjadi subjek ekonomi, bukan lagi jadi objek ekonomi. Karena faktanya kemiskinan di Indonesia yang paling banyak menjadi korban kemiskinan itu adalah perempuan dan anak. Nah, inilah kenapa Pak Prabowo ingin mengakselerasi pendekatan-pendekatan pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, dan ekonomi sekaligus. Nah, ini adalah next step dari apa yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi. Baik. Jadi Pak Prabowo belajar dari Pak Jokowi yang baik-baik dan banyak sekali yang baik-baik itu, kemudian melakukan step-step berikutnya dari langkah-langkah yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi. Kira-kira begitu, Mbak Putri. Baik, Bang Daniel. Mas Adi semuanya mengatakan, dua-duanya Bang Ciko, Bang Daniel mengatakan melanjutkan apa yang sudah dimulai, langkah-langkah dari Pak Joko Widodo. Kemudian juga memperbaiki. Kalau Bang Ciko mengatakan akan mempercepat, sementara Bang Daniel mengatakan akselerasi. Bagaimana melihat duanya ini? Ya, sebenarnya kalau bicara tentang siapa yang paling Jokowi di antara pendukungnya Pak Ganjar dan Pak Prabowo dalam konteks melanjutkan visi misi, saya kira tak ada bantahan apapun karena kubu Prabowo dan Ganjar sama-sama ingin melanjutkan semua hal termasuk proyek-proyek mercusuar yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya kira dalam konteks itu tak ada yang bisa membantah, Putri, bahwa misalnya dalam konteks Pak Ganjar ini adalah orang yang dulu di-endorse oleh Pak Jokowi untuk maju di 2024, nggak ada bantahan apapun. Termasuk soal tak ada yang bisa membantah kedekatan antara Jokowi dan Pak Prabowo sejak lama, antara Menhan dan Menteri, itu juga tidak bisa ada yang membantah. Jadi dalam konteks itulah kemudian keributan-keributannya dalam tanda kutip masih bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Nah, cuman memang yang kemudian menjadi ramai, saya selalu membaca konteks ini terkait dengan konteks Pilpres 2024. Karena kalau tidak mendapatkan dukungan politik dari Pak Jokowi di 2024, ada kesan, ada keyakinan bahwa pemilih Pak Jokowi itu akan berkurang. Tentu akan lebih mengarah kepada mereka yang secara terbuka didukung oleh Pak Jokowi. Ini yang sepertinya sedang dilihat betul. Kalau dulu misalnya ketika Gibran berdampingan dengan Pak Prabowo, muncul eksposisi yang cukup luar biasa bahwa akan terjadi migrasi besar-besaran di antara kubu pendukung Pak Jokowi ke Prabowo Subianto, kan begitu. Tak lama kemudian muncul semacam narasi politik yang cukup kuat bahwa hanya Pak Prabowo lah yang kemudian paling sangat Jokowi dibandingkan dengan yang lain. Itu dalam banyak hal tentu sangat merugikan bagi kubunya Ganjar. Karena banyak loyal voter, strong voternya Pak Jokowi, non PDIP dan P3, itu tentu mengikuti kemana kecenderungan politik Pak Jokowi yang lebih kepada Pak Prabowo Subianto. Dan pada saat yang bersamaan ketika kubu Ganjar misalnya aktif mengkritik Pak Jokowi soal politik dinasti, tentang MK-MK, tentang indeks demokrasi, ini memang tidak kondusif suasana politiknya. Karena mengkritik Jokowi di tengah approval rating yang tinggi, inilah yang kemudian akan membuat feedback yang agak kurang baik terhadap pendukungnya Pak Ganjar Pranowo. Dalam konteks itulah sebagai bagian dari strategi komunikasi politik kepada publik, khususnya ke pendukung Pak Jokowi, bahwa kita lihat misalnya narasi politik seminggu 2 minggu ini dari pendukung Pak Ganjar Pranowo bahwa sebenarnya Ganjar itu adalah replika, Ganjar itu adalah orang yang di belakangnya adalah Pak Jokowi. Yang diperebutkan adalah mereka-mereka di belakangnya Pak Jokowi, pendukungnya Jokowi, yang masih sangat mungkin akan mengubah pilihan politiknya di 2024, Putri. Saya kira di situ konteksnya. Kalau soal visi misi, proyek mercusuar ya,
Saya kira semua partai pendukungnya Pak Jokowi akan Baik. melanjutkan itu semua. Ya. Even PKB sekalipun juga akan melanjutkan. Sekalipun PKB itu sudah tergabung dalam koalisi perubahan. Tapi bagaimana dengan visi misi yang seperti itu disampaikan oleh pasangan 03? Apakah kemudian cukup kuat untuk bisa menahan migrasi pemilih? Tapi nanti mungkin Mas Adi bisa berikan pandangan soal ini. Termasuk juga di tengah kemudian saling klaim siapa yang menjadi paling Jokowi. Ini kita lihat ada beberapa kejadian di lapangan yang rasanya menunjukkan kepada kita bahwa Pak Jokowi ini semakin berjarak dengan pasangan 03. Tapi nanti kita akan sajikan kabar-kabarnya tentunya setelah jeda berikut ini. Kami sudah kembali. Baik, kembali kita lanjutkan perbincangan. Bang Ciko, soal visi misi memang seperti dijelaskan tadi oleh Mas Adi bahwa memang semuanya akan melanjutkan langkah yang sudah ditorehkan oleh Pak Joko Widodo. Biarkan itu masyarakat yang menilainya. Tapi ada satu lagi yang juga kemudian dinilai oleh masyarakat. Kemana kemudian kecenderungan arah dari Presiden Joko Widodo? Nah, ini memang sangat subjektif, tapi pandangan masyarakat saat ini menilai bahwa Pak Jokowi kemudian menciptakan jarak dengan pasangan 03. Bagaimana cara menilainya masyarakat? Masyarakat melihat kemana ada kemudian Pak Ganjar, di situ kemudian Pak Jokowi menyusul juga membuat agenda di sana. Saat kemudian Pak Ganjar menuju IKN, tapi kemudian Mas Gibran juga menuju IKN. Nah, hal-hal seperti ini yang sepertinya juga harus disikapi oleh pasangan nomor 03. Bang Ciko. Begini ya, saya rasa kalau itu tadi kan Pak Jokowi berulang kali berkata dia itu yang harus kita jaga, marwah seorang presiden yang mengatakan dia akan. Kalau soal kunjungan itu beliau sudah dibantah oleh istana bahwa jadi persiapan hadir hari kunjungan presiden ke tempat itu, dan mungkin ada kebetulan dan sepertinya semesta mendukung keberadaan Pak Ganjar dan Pak Jokowi nggak boleh jauh-jauh. Tapi untuk hal-hal yang lebih serius mari kita bahas di sini. Satu, yang paling penting adalah tidak akan ada gambar Pak Jokowi pada kertas suara, yang ada adalah gambar Pak Prabowo dan gambar Pak Ganjar. Artinya kita akan memilih orang-orang yang kalau memang dianggap yang Pak Jokowi ratingnya tinggi, tentu yang akan dilihat adalah bukan sekedar dukungan atau endorsement yang kembali lagi saya katakan beliau selalu mengatakan beliau netral. Tapi yang dilihat adalah siapa yang kira-kira mampu, yang mempunyai ideologi yang sama, bukan ideologi baru yang disama-samakan. Ideologi itu ideologi kerakyatan yang saya katakan selalu berulang-ulang di berbagai acara, bahwa ideologi ini built-in karena mereka terlahir dari keluarga yang sederhana, sama-sama mencapai sukses dengan kerja keras, di usia muda sudah mencari nafkah untuk keluarga, dan mencapai pada titik-titik ini dengan segala perjuangannya, sehingga lebih mengetahui keadaan-keadaan rakyat, kesusahan rakyat, dan bagaimana rakyat yang sulit ini untuk mencapai titik sukses apa yang mereka butuhkan. Nah, ini yang ada di dalam Pak Jokowi dan Pak Ganjar. Ini harus diingat oleh masyarakat. Yang kedua, kalau diklaim pendukung Pak Jokowi sudah ke Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sendiri mempunyai modal suara 40% di pemilu yang lalu, artinya sekarang udah 90% dong suaranya. Nah, kan ini kan nggak terjadi. Kita bicara dari Bank Kompas, let's say, saya tetap mengacu pada walaupun seakan-akan Ganjar Pranowo ini sangat rendah hasil surveinya, tapi di Bank Kompas sendiri aja dikatakan ada 28% yang belum menentukan pilihan, dan dari 100% yang sudah menentukan pilihan sekitar 20 sekian persen bisa bimbang dan masih bisa swing ke pemilih yang lain. Nah, ini artinya apa yang disampaikan tadi itu patah dengan sendirinya bahwa pendukung Pak Jokowi ini sudah pergi ke Pak Prabowo semua. Nah, ini kan kalau udah itu kan udah selesai pemilunya sekarang. Nah, ini kan tidak terbukti. Nah, ini yang ke depan juga kita ingin sampaikan ke masyarakat tentunya, bahwa itu tadi yang akan ada di kertas suara adalah dua orang. Yang satu berulang kali melawan Pak Jokowi dengan visi misi yang totally different. Yang satu lagi dua kali turut mencalonkan presiden yang mendukung pemerintahan itu sampai hari ini. Ini yang kita harus ingat. Dan bagaimana ke depannya, silakan aja rakyat memilih. Baik, Bang Daniel, tadi dikatakan oleh Bang Ciko bahwa Pak Ganjar dengan Pak Jokowi ini memiliki ideologi yang sama, bukan ideologi yang baru kemudian disama-samakan. Karena kedua sosok ini baik Pak Ganjar kemudian juga Pak Jokowi ini dinilai sederhana, bekerja keras sehingga kemudian mengetahui kesusahan rakyat. Bagaimana Anda melihat ini juga? Mbak Putri, tadi saya sebutkan di awal, Pak Prabowo tidak dalam posisi menduplikasi sifat karakteristik Pak Jokowi, tapi Pak Prabowo berusaha menghormati ide-ide besar apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi Pak Prabowo
menempatkan Pak Jokowi itu sebagai guru yang harus dihormati, didudukkan pada tempat duduk yang pantas. Maksudnya adalah posisi yang pantas sebagai guru yang harus diikuti dalam konteks kebijakan-kebijakan baiknya. Jadi Pak Prabowo ingin melanjutkan itu. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo tentu punya karakteristik dalam hal model model pendekatan dan sebagainya. Nah, apa yang dicontohkan Pak Jokowi dan itu efektif, tentu kita ikuti dengan model dan kombinasi model kepemimpinan Pak Prabowo untuk menyempurnakannya. Jadi pada prinsipnya terkait dengan ideologi, tentu semua politisi di Indonesia itu punya pendekatan dan kolektivitas pemahaman ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Jadi itu adalah ideologi yang sama-sama kita usung. Jadi tentu tidak ada politisi di Indonesia yang tidak berideologi Pancasila. Pak Prabowo adalah seorang patriot dan seorang nasionalis tulen. Beliau adalah mantan tentara, beliau kemudian Bang Daniel. Baik, Bang Daniel, sepertinya masih ada kendala. Kami mengalami gangguan untuk bisa terhubung kembali dengan Bang Daniel. Tapi juga Mas Adi, kita ingin dengarkan apa yang tadi dikatakan oleh Bang Ciko adalah yang satu ini selalu mendukung. Begitu kan, dari pemilu-pemilu sebelumnya juga selalu mendukung Pak Jokowi. Sementara yang satu adalah berulang kali berlawanan, visi misi berbeda. Nah ini sekarang apakah masyarakat melihat hal seperti ini untuk kemudian menentukan pilihannya? Ya itu tadi Putri, bahwa kalau kita bicara tentang Jokowi sampai hari ini itu masih di PDIP, ya tak ada bantahan karena Jokowi kan belum memutuskan keluar dan belum juga melaporkan ke partai yang lain. Bahwa per hari ini juga misalnya publik melihat Jokowi, gaya politik, gaya komunikasi dan kerja-kerja politiknya itu mirip dengan Ganjar, itu tak ada bantahan apapun. Jokowi yang suka belusukan, kemudian cukup humble, suka turun ke masyarakat dan terusnya, itu tak ada bantahan. Termasuk Ganjar juga bisa menggaransi bahwa semua hal apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi bukan hanya visi misi, tapi proyek-proyek besar, proyek-proyek strategis pastinya akan dilanjutkan oleh Pak Ganjar dan Mahfud, terutama soal IKN dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kan yang kemudian bisa dilihat oleh publik, dalam di seberang yang lain kita tidak bisa menutup mata ketika Gibran maju sebagai wakil presiden mendukung Pak Prabowo Subianto, disitulah kemudian Jokowi yang memiliki gaya komunikasi politik mirip dengan Ganjar, yang masih sama dengan PDIP saat ini warna politiknya, pastinya dibaca oleh publik bahwa semua instrumen, semua kepentingan termasuk dukungan politik Pak Jokowi pastinya mengarah kepada Gibran yang berpasangan dengan Prabowo Subianto, tak lagi bersama dengan Ganjar dan PDIP. Kan itu yang sebenarnya ingin di mapping betul oleh dua kubu ini yang mengklaim paling Pak Jokowi. Oleh karena itu sebenarnya saya tidak mengatakan bahwa semua pendukung Jokowi itu ke Prabowo Subianto. Secara faktual didasarkan pada basis-basis survei misalnya, bahwa pendukung Pak Jokowi banyak juga di Pak Ganjar Pranowo, terutama pendukung Jokowi dari kalangan PDIP, terutama juga dari kalangan pendukungnya P3, di situ stay in dan kemudian mendukung secara kuat, secara total Pak Ganjar Pranowo maju di Pilpres. Tapi kan pada saat yang bersamaan pendukung Jokowi di 2019, terutama misalnya dari kalangan Golkar, dari kalangan sebagian PKB, dan terutama juga dari kalangan Partai Amanat Nasional adalah mereka yang saat ini memberikan dukungan politiknya kepada Pak Prabowo Subianto. Jadi pendukung Pak Jokowi itu nggak solid di satu tempat. Bahkan kalau mau jujur, pendukung Pak Jokowi dari unsur PKB, dari unsur Nasdem ada juga yang kemudian mendukung Anies Baswedan meski persentasenya kecil, karena memang kutub pemilih Jokowi yang nasionalis agak sedikit menjaga jarak komunikasi, terutama basis konstituen mereka dengan basis pemilihnya Anies Baswedan. Oleh karena itu bagi saya yang dilihat oleh publik, satu dari segi narasi, kira-kira siapa yang paling kuat mengidentifikasi dirinya paling Jokowi. Yang kedua adalah kerja-kerja politik Pak Jokowi dalam konteks ini seperti relawan atau partai yang menjadi bagian dari timnya Jokowi kan lebih mengarah kepada Pak Prabowo Subianto ketimbang Pak Ganjar Pranowo. Ini yang sepertinya sedang dipertarungkan betul di sisa
masa kampanye Pilpres ya menuju 2024 kurang lebih sisanya 2 bulan lagi. Jadi oleh karena itu saya membaca model komunikasi politik yang dibangun oleh kubunya Pak Ganjar supaya pemilih Pak Jokowi non PDIP, non P3 yang terlanjur misalnya memberikan dukungan politik kepada Pak Prabowo, siapa tahu secara perlahan mengubah iman politiknya, pindah lagi mendukung Pak Ganjar Pranowo. Dari siapakah mereka? Mungkin dari unsur Golkar, dari unsur PKB, dari unsur Nasdem ataupun dari unsur PAN. Dulu yang terlanjur memutuskan memilih yang lain dengan model komunikasi paling Jokowi yang dibangun oleh kubu pendukungnya Pak Ganjar, secara perlahan kembali ke rumah besar mereka yaitu PDIP dan Ganjar Pranowo. Namanya juga sedang usaha bagaimana mendapatkan insentif dan faedah elektoral di 2024. Oleh karena itu semua instrumen pastinya sedang dimaksimalkan oleh masing-masing pendukung sebagai bagian dari kepentingan politik di 2024. Saya ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh Bang Ciko. Kalau semua pendukung Jokowi yang 55% dulu di Pilpres 2019 itu mendukung Pak Prabowo, tentu hasilnya 90%. Ya, tak ada bantahan apapun. Tapi kan problemnya pendukung Pak Jokowi nggak semuanya ke Prabowo. Dan sebagian kecil pendukungnya Prabowo itu tak semuanya ke Prabowo lagi di 2024. Ada sebagian pendukungnya Pak Prabowo itu yang kemudian lari ke Anies Baswedan. Jadi angka survei per hari ini, kalau kita lihat rata-rata antara 41 sampai 45%, Prabowo Gibran itu kan titik temu. Adalah kombinasi dari pendukung Pak Jokowi yang dulu bersama Ganjar, dan kemudian pendukung loyalnya Pak Prabowo yang sebagian kecilnya juga ada yang ke Pak Anies Baswedan. Dan bahkan kalau mau jujur, angka 44 atau 45% dari kubu Prabowo dan Gibran per hari ini itu kan hampir sama dengan perolehan Prabowo Subianto ketika Pilpres 2019 yang lalu. Kalau hanya berpikir bagaimana Prabowo ini unggul dari Anies, unggul dari Ganjar, mungkin tidak perlu kerja keras Prabowo karena memang jaraknya agak jauh di survei-survei kan. Tapi kalau bicara tentang satu putaran tentu harus kerja keras. Karena harus menambah sekitar 6% lagi. Oleh karena itu bagi saya ini kan yang agak ramai, apakah Pilpres 1 putaran ataukah 2 putaran. Yang kemudian menarik adalah kira-kira siapa yang lolos putaran kedua, Pak Ganjar kah ataupun Anies kah. Maka PR terpenting dari kubunya Pak Ganjar bagaimana mengamankan skenario putaran kedua bisa masuk dan bisa bertanding ulang ya. Dan pada saat yang bersamaan PR terbesar dari kubunya Pak Prabowo adalah bagaimana menang 1 putaran. Kalau agak 2 putaran agak rumit ini penjelasannya karena memang semua resource, semua kekuatan politik sudah hampir menyatu, partainya banyak, di situ ada unsur presiden yang karena di situ ada Mas Gibran ya. Oleh karena itu memaksimalisasi memenangkan satu pertarungan politik di Pilpres adalah target yang sepertinya sedang dihitung betul oleh kubunya Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Baik, Bang Daniel mungkin bisa berikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan tadi oleh Mas Adi, dan selain itu juga nanti kita akan minta pandangan dari Bang Ciko karena ada satu lagi Bang Ciko yang membuat masyarakat ini menilai sepertinya Pak Jokowi ini menjaga jarak semakin jauh dengan pasangan 03. Ada beberapa tugas yang diberikan atau menjadi hak seharusnya atau menjadi kewajiban dari menteri-menteri yang berasal dari PDIP ini kemudian diambil tugasnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini setelah jeda. Kami sudah kembali. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Bang Ciko menyambung apa yang sudah sempat saya singgung tadi sebelum menjeda. Jadi memang ada satu penilaian masyarakat yang membuat masyarakat juga berpikir bahwa Presiden Jokowi ini semakin berjarak dengan pasangan 03. Ini disebutkan bahwa Presiden Jokowi ini kemudian melucuti apa yang menjadi kewenangan atau kewajiban dari menteri-menteri yang terafiliasi dengan pasangan calon, pasangan capres-cawapres. Kalau saya sebutkan yang terafiliasi dengan pasangan 03 artinya ini ada satu tugas yang kemudian biasa dilakukan oleh Kementerian Sosial yaitu membagikan bantuan BLT, sembako yang sekarang kemudian dialihkan, diberikan, disampaikan kepada masyarakat melalui Badan Pangan. Anda punya penilaian mengenai hal ini, Bang Ciko? Saya rasa kita harus menghormati apa yang menjadi kebijakan dari Presiden Jokowi. Tapi sekali lagi kan saya harus ingatkan bahwa klaim-klaim bahwa Pak Jokowi itu jauh dari PDIP dan mendukung salah satu paslon itu adalah klaim yang berbahaya di tengah maraknya tindakan-tindakan represif terhadap salah satu pendukung paslon dan juga maraknya indikasi ketidaknetralan aparat dan mendukung salah satu paslon. Nah, ini berbahaya sekali kalau diklaim begitu Pak Prabowo sangat dekat dengan yang mendukung Mas Gibran dan Prabowo, Pak Jokowi maksudnya,
Ini kan artinya ketidaknetralan aparat ini atas perintah presiden yang itu bisa diartikan oleh masyarakat dan ini tidak baik lah buat legasi Pak Jokowi. Jadi saya rasa apa yang menjadi kebijakan beliau di kabinet dan apa yang tadi disampaikan untuk lakukan pembagian bansos maupun bantuan ke daerah-daerah melalui Badan Pangan, saya rasa kita hormati aja itulah menjadi bagian dari kebijakan beliau. Mungkin beliau akan memberikan tugas yang lebih berat atau lebih menyibukkan lagi buat di Mensos, ya kita lihat lagi nanti. Tapi kembali lagi, klaim-klaim bahwa Pak Jokowi berada di belakang salah satu partai ini berbahaya di tengah maraknya indikasi kecurangan-kecurangan dan ketidaknetralan aparat di lapangan. Karena ini ketika masyarakat menilai ini adalah perbuatan satu dua oknum atau Kapolri Listio Sigit Prabowo misalnya, tapi kan sekarang akhirnya bisa mengarah kepada itu perintah dari Presiden Jokowi. Nah ini juga berbahaya sekali untuk legasi Pak Jokowi menghadapi pemilu 2024 ini. Oke, baik Bang Ciko. Terakhir mungkin saya hanya bisa berikan kesempatan kepada Bang Daniel dan juga Mas Adi untuk bisa berikan closing statement ataupun juga penutup singkat. Bang Daniel silakan. Yang jelas Pak Prabowo dalam posisi tentu menghormati Pak Jokowi sepenuhnya, terlepas apakah Pak Prabowo dan apakah Pak Jokowi mendukung siapa atau siapa begitu. Yang jelas kami menghormati apapun keberpihakan politik beliau, tapi Pak Prabowo akan terus melanjutkan semua legasi atau warisan baik yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi, dan itu adalah komitmen utama dan pertama Pak Prabowo pada saat ini, Pak. Terima kasih. Baik, terakhir Mas Adi. Ya, saya kira memang untuk Pilpres 2024 variabel Jokowi tetaplah menjadi suatu hal yang penting, mengingat tingkat kepercayaan publik, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi itu kan di atas rata-rata, kurang lebih sekitar 75%. Ada keyakinan siapapun yang didukung Jokowi relatifly akan mendapatkan endorsement dan dukungan politik, terutama dari loyalis dan pendukung Pak Jokowi. Tapi in the end of the day-nya bagi saya, bahwa kerja-kerja politik ya door to door mendatangi masyarakat secara langsung adalah kerja-kerja politik yang sebenarnya masih sangat mungkin untuk mengubah perilaku politik masyarakat secara umum. Karena kalau kita tanya kepada para pemilih di bawah, kira-kira model kampanye seperti apa yang paling disukai oleh pemilih terhadap calon presiden adalah mereka semua menjawab bahwa calon presiden dan calon wakil presiden yang sering bertemu dengan masyarakat secara langsung, sering bersilaturahmi, kemudian menyelami kehidupan mereka yang agak rumit sampai hari ini adalah itu yang kemudian akan menjadi preferensi dan pilihan politik secara nyata. Kerja, meyakinkan publik, turun langsung adalah kunci bagaimana meningkatkan elektabilitas. Karena kalau kita hitung paslon nomor 1, 2, dan 3 ada sekitar kurang lebih sekitar 15% dari para pendukung 3 calon ini yang masih sangat mungkin akan mengubah perilaku dan pilihan politik mereka di 2024. Baik. Jadi di sisa pertarungan 2 bulan ke depan menuju 14 Februari apapun masih sangat mungkin bisa terjadi di kemudian hari, termasuk soal turun naiknya angka elektabilitas di berbagai survei itu. Baik, Mas Adi terima kasih dan juga para narasumber lainnya yang bergabung secara daring. Bang Ciko terima kasih, Bang Daniel terima kasih sudah terlibat dalam perbincangan ini. Kita akan terus tunggu sebenarnya apa yang menjadi klaim dari masing-masing capres, cawapres ini, dan kita lihat ini juga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda sebelum menentukan pilihan pada 14 Februari 2024 mendatang. Kami kabarkan Anda putuskan.